Gimana caranya supaya pengusaha F&B di Indo itu bisa memaksimalkan bisnis dia tanpa perlu saling mengkanibal? Kayaknya emang F&B lumayan lumayan kejam deh industrinya. Mungkin marginnya juga tipis, terus bahannya juga perishable. Cuman kenapa ya tetap diminati gitu? Banyak banget pengusaha F&B yang tetap masuk ke industri ini. Gue pernah ada ketemu lumayan banyak merchant yang terlalu terlena sama bisnis cash F&B sampai pada lupa bayar supplier. Berapa banyak sebenarnya F&B players di Indonesia tuh belum utilize atau belum pakai data? Kalau tanya berapa banyaknya sih bisa gue bilang mungkin 98-99% lu belum proper lo pakai datanya. Tadi kan sempat dikasih tahu pokoknya bebas cemas, merchant terima beres. Itu kan pasti sebagian besar dikerjain sama artificial intelligence di sistemnya juga kan. Secara praktis apa yang dikerjain sama artificial intelligence gitu? Jadi ini adalah pengusaha-pengusaha F&B yang udah pakai sistem lain dan mereka switch. Jadi gue jarang sekali gue jualan ke pemain baru. Gue selalu ketemunya pemain yang udah pakai sistem, dia udah dapat seberapa painfulnya gue pakai sistem orang dan mereka switch ke gue. Halo teman-teman semua. Nah hari ini gue sama Om Gun. Makasih Om Gun udah datang ke Creative Era. Thank you. Ini gue Thank you panggilnya so much. gimana nih? Mas Apa? Augie, Om Augie. Augie boleh Mas, Augie aja lah. Kayaknya gue lebih muda sih dari kita masih muda banget. Jadi ini konteks dikit ya buat teman-teman juga. Om Gun ini adalah CEO dan co-founder dari ESB. Betul. Bener ya? Betul. Dan for konteks juga Om, kita itu sebenarnya memulai podcast ini awalnya dari kreatif industri doang. Sebenarnya. Oke. Nah, karena gue sama Hansel suka kreatif industri dan suka bisnis in general juga, akhirnya grow ke audiens-audiens yang serupa. Makanya mungkin nanti kalau misalnya kita ngobrol, relate banget ke orang-orang yang jalin bisnis kayak mungkin baru mulai, atau kayak ada industri dari apa ya kita. Ada dari arsitek juga, F&B banyak banget. Oke. Terus ada pelaku kayak kontraktor juga ada. Jadi malah yang tadinya kreatif industri doang, sekarang kayak jadi seluruh pebisnis gitu. Nah cuman mungkin yang sekarang kita mau fokusin tajemin banget ke nanti ke F&B juga kali ya. Yeah. Kayak gitu. Cuma mungkin buat awal-awal ini gue pengen Om Gun ceritain sedikit. Sebenarnya ESB itu apa sih in general biar orang awam paham gitu. Oke, gue sering bilang sih kita ini tuh operating sistemnya bisnis F&B. Iya. Memang banyak yang kira kita jualan tuh POS. POS tuh, iya. Mas betulnya kan yang kita jual itu tuh the whole ecosystem. Yep. Yang nyentuh dari customer ordering, Iya. POS yang kita sebut POS smart ya, Iya. yang connected ke semua hal sih, dari ordering kita, dari agregator makanan, dari penyedia voucher, bahkan payment system juga udah masuk ke dalam. Iya. Terus connected ke loyalty system, connected ke dapur, connected ke ERP system, dari ERP system connected ke BI, itulah yang cikal bakalnya yang akhirnya kita bisa bikin connectivity ke AI, Oke. supply chain, plus panggung ya. Iya. Kita beli sekalian deh payment gateway-nya. Oke. Penyedia payment online-nya juga kita handle. Jadi sebetulnya F&B itu datang ke kita ya, lu butuh A sampai Z, lu butuh yang mana, lu pakai dulu. Gitu. Oke. Nah itu baru opening aja udah lumayan serem kan. Nah makanya ntar gue coba pelan-pelan banget karena memang banyak banget audiens kita juga emang harus pelan-pelan banget digiringnya gitu loh. Gak bisa langsung ngerti apa tuh ERP segala macam kan mungkin tuh something new buat mereka. Cuman sebelum masuk ke detailnya mungkin gue mau kayak ngelihat situasi sedikit gitu ya. Kayak kita sempat ngobrol dikit tadi bahwa sekarang nih current situationnya kayak oke kita misalnya net USD sekarang udah mau 18.000. Hari ini sih kayaknya itu 17.900 tadi terakhir. Terus dengan ada geopolitik dan lain-lain segala macam, itu kan sedikit banyak pasti berpengaruh ke pebisnis kan, especially misalkan F&B. Cuman kalau misalkan dari perspektif Om Gun, ada nggak sih sebenarnya dampaknya ini kemana yang nyata gitu loh? Yang paling berasa pertama ya. Iya. Sebenarnya ini kan gini loh. Market itu shifting sebenarnya udah dari tahun lalu. Iya. Jadi kelihatan sih dari kita sebutnya AOV ya, average order value, yang tadinya customer itu tebelnya itu di average order sekitar 60-80 ribu. Oke. Itu udah dari tahun lalu tuh udah turun ke sekitar 50-60 ribu. Oke. Nah itu berlanjut sampai ke kuartal 1 tahun ini. Terus habis itu setelah kita survei, kita ambil sampel sekitar 7 ribuan sampai 8 ribuan merchant. Oke. Dari berbagai kategori, kita ketemu 53%-nya itu mengalami penurunan jumlah bill sekitar 25-30%.
Jadi dari sisi penjualannya pun udah turun. Oke. Kenalah kenaikan harga minyak, otomatis kan ya harga bahan baku tuh naik. Net sebenarnya sih ada di sekitar 15-20%. Oke. Jadi ya profit makin kecil. Yes. Nah, cuma memang gue lihat sih trennya itu sempat turun banget ya setelah Februari, Iya. Februari, Maret. Tapi April, Mei ini udah mulai pick up. Mulai recover. Kayaknya mungkin tuh pengusaha tuh udah sempat kena hit. Habis itu mereka udah bisa berdiri lagi. Gua coba berjuang lagi gitu loh. Kondisi sih udah mulai better sih gue lihat. Oke. Ini mungkin efek dari market juga ya. Jadi maksud gua bisa jadi market itu mungkin EOV-nya turun, tapi karena mereka nggak bisa spending banyak ke tempat lain, akhirnya jatuh-jatuhnya ke makan. Ya. Walaupun jumlah yang mereka spend untuk makanan tuh memang lebih kecil daripada sebelumnya. Tapi sebenarnya primer lah, mau nggak mau kan makan juga. Ya cheap thrill lah itu. Iya. Tapi itu berpengaruhnya ke overall F&B players atau yang gede doang, yang kayak di mall doang kita lihat, atau kayak sampai F&B player yang mungkin di pinggir jalanan gitu. Oh, yang paling berasa itu justru yang UMKM ke bawah. Oke, fun fact. Yang gede-gede itu mereka kan masih punya cukup modal buat Setuju. bertahan ya, Setuju. untuk survive. Sedangkan yang UMKM itu kan mungkin mereka cuma punya runway 2 bulan, 3 bulan. Iya. Ya paling berasa sih di yang kecil sih. Ini sebenarnya kita pribadi lumayan saksi mata sih, karena kan kantor di Kemang, studionya di Kemang. F&B udah banyak banget kan, di mana-mana. Ini baru aja di depan kita nih, nggak usah sebut ya, di depan nanti kita lihatlah apa itu. Itu belum ada berapa tahun, udah pindah lagi. Jadi kita lihat turnover kali ya dari tempat yang nyewa, terutama F&B itu tuh cepet banget. Keluar masuk terganti restoran lain lagi gitu kan. Sehingga kita simpulin nih kayaknya emang F&B lumayan kejam deh industrinya. Mungkin marginnya juga tipis, terus bahannya juga perishable karena kan basi segala macam kan. Cuman kenapa ya tetap diminati gitu. Banyak banget pengusaha F&B yang tetap masuk ke industri ini. Sebetulnya kalau kita ngomong margin tipis, awalnya F&B itu marginnya bagus loh. Oke. Memang belakangan ini jadi tipis karena competition. Jadi mau nggak mau tuh orang nggak bisa naikin harga seenak jidat. Iya. Kecuali memang untuk beberapa kategori ya. Yeah. Jadi kayak ada special kategori kayak Thai food, French, Italian, itu marginnya tuh tebel banget. Iya. Bahkan Japanese dulu tuh net tuh masih bisa 24-25%. Oke. Sekarang karena begitu banyaknya pemain, akhirnya mereka udah mesti ngalah turun tuh ke double digit yang awal-awal lah, 10-11 gitu loh. Nah, coba alasan utama kenapa gue lihat ya, kenapa banyak banget yang mau masuk ke F&B. Satu itu barrier to entry-nya itu tuh hampir nggak ada. Iya, lumayan gampang. Gampang masuknya. Terus ini bisnis cash. Dan untuk di scale up juga ini gampang. Ini satu bisnis yang once lu udah tahu satu outlet itu jalannya prosedurnya gimana. Iya. Buat lu copy ke 2, 3, 4, 5 tuh cepet banget. Oke. Ya menariknya sih di situ. Walaupun memang ini bisnis yang resiko tutupnya tuh Betul. gede banget. Iya. Nah dari semua tadi itu kan nanti kita kan bahas data ya, karena maksudnya kita pun di sini walaupun bukan di produk, kita kan service, kita juga pakai data banget. Cuman dari ESB pasti kan punya banyak banget insights lah dengan klien-kliennya. Okay. Itu berapa banyak sebenarnya F&B players di Indonesia yang menurut Om Gun itu belum utilize atau belum pakai data? Padahal kita tahu kan sebenarnya data itu ya sumber pengambil keputusan terbaik sebenarnya. Iya. Kayak gitu. Kalau tanya berapa banyaknya sih bisa gue bilang mungkin 98-99% lu belum proper lo pakai datanya. 98% belum oke. Dari yang kita lihat ya gini loh. Kita mulai bangun, kita punya data services ya, Yeah. BI itu mulai setelah COVID. Itu sekitar 2021-2022. Iya, pas pandemi. Karena waktu itu kita nggak ada contoh sama sekali. Jadi kita cari itu teman cerita. Oke. Siapa sih kalian yang udah ada concern soal data? Iya. Kita bangun bareng yuk. Susah bos nyari ya. Akhirnya ketemu ada satu klien dan itu corporate ukuran yang besar ya. Oke. Masuk besar. Nah kita baru ketemu ternyata interest untuk masuk ke data tuh adanya tuh di scale korporasi. Nah, jadi dari situlah kita bangun sebenarnya data-data apa sih yang biasanya dipakai, analisa apa yang mereka pakai dan tujuannya buat apa. Nah, setelah kita bangun bareng-bareng, barulah kita translate apa yang kita bangun sama B Corporation itu untuk bisa dipakai ke yang ukurannya lebih kecil. Iya.
Jadi cara kita masuk ke market selalu kayak gitu. Kita Oke. masuk dari yang gede, kita copy, kita permudah, kita provide kasih yang UMKM lah, middle. Yang lebih kecil lagi. Betul. Itu relevan ke pertanyaan berikutnya. Soalnya banyak players yang kecil-kecil mungkin masih menganggap udahlah data ntar dulu aja, fokus jualan dulu aja, yang penting laku dulu aja gitu kan. Sebenarnya itu mental yang salah nggak sih? Soalnya nggak tahu ya, kalau misalkan menurut kita harusnya data itu dari scale apapun harusnya udah bisa dipakai kan gitu. Ya, gue nggak bisa bilang benar salah sih, karena kadang ada juga orang yang nggak pakai data tapi mungkin hokinya tuh gede banget. Iya, laku-laku aja kan. Laku aja kan ya. Cuma kan ya kayak inilah, kayak orang pasang lotre berapa banyak sih yang menang Iya. gitu kan. Jadi data yang paling basic lah, Yes. laporan keuangan, data stok, itu kan juga data. Iya. Ya Benar sih. jangan sampailah kita jualan banyak tapi ternyata costnya malah jebot kan. Iya. Cuman ini fun fact aja sih, gue kan suka makan sama keluarga ya, ada di daerah Jakarta Barat. Itu bahkan sampai hari ini aja mereka nggak nerima QRIS. Jadi maunya dibayar cash, ada tuh. Oh, Tapi laku banget juga gitu loh. Jadi ya bener sih, itu legend sih. legend, hoki-hokian juga kan. Iya. Nah, cuman oke, itu kan ya mungkin ya hokinya gede banget lah, nggak semua orang kayak gitu loh. Cuman kalau in general pasti kan nggak begitu. Cuman kalau dari ISB kan orang dalam banget, pasti kan ngelihat, ya bisa dibilang ngelihat data internal banyak banget F&B players lah, pastilah. Ada nggak sih kayak satu behavior atau tanda-tanda gitu yang mungkin kita banyak yang nggak tahu, bahwa dari depan mungkin ini bakal gede banget, bakal keren banget, ini grupnya besar, tapi sebenarnya dalamnya tuh ya bobrok gitu, kurang bagus gitu, karena mungkin datanya ada something yang gimana gitu. Kita ketemu sih ada beberapa case kayak gitu. Iya. Walaupun rame, cuma ternyata bisnisnya not running well karena Iya. bottom line-nya itu bakar juga akhirnya, Bakar rugi. juga, iya benar. Itu biasanya sih selain karena memang decision-nya itu nggak based on data. Iya. Soalnya begini loh, kalau kita ngomong kayak restoran legend, dia mungkin cuma punya outlet 1 maksimal 2. Iya. Oke lah, data jadi nggak penting. Yang penting buat mereka kan mereka ngelihat cash flow positif. Yes. Tiap hari, tiap bulan, itu gampang kontrolnya. Cuma apakah kita mau bisnis cuma 1-2 outlet? Kan banyak banget yang pengen, gue pengen punya puluhan, akhirnya ratusan. Iya. Nah, dengan ambisi yang seperti itu, gue pernah ketemu ada beberapa grup yang mereka salah fokus malah. Oke. Salah fokus. Contohnya kayak ada grup yang pengen expand sampai ratusan ribuan outlet, tapi malah pusing, gue mau bikin sistem sendiri misalnya. Nah, kita udah sediain sistemnya, cuma kayaknya mereka pengen, gue pengen lebih canggih lagi lah. Ini ego lah, masalah Iya. ego. Gue pengen supaya operation gue kayak gini. Wah, pokoknya complicated banget. Custom banget ya. Sampai dia lupa gitu loh. Ini ada produk nih yang mesti lu kembangin. Yes. Soalnya kan kalau kita ngomong F&B ya, orang oke lah mungkin akan datang pertama kali karena marketing, sales, promo, tapi orang repeat kan karena produknya. Betul. Jadi once gue lihat sih ada beberapa grup yang mereka tuh nggak fokus gitu ke produknya. Iya. Padahal untuk fokus ke produk itu juga mereka bisa lihat dari data loh. Iya. Itu mereka bisa ukur sebetulnya. Dari bisa predik juga penjualan dari masing-masing menu, dijualnya di jam berapa, customernya kayak apa. Akhirnya ujung-ujungnya kan sebenarnya data itu bisa dia pakai lagi untuk manage inventory dia. Setuju. Jangan sampai beli kebanyakan gitu loh. Ngerti. Ada aja orang yang pasti kolot ya kan, belum mau nge-digitalize data mereka, maunya ya selama untung terus, hijau terus tiap bulan, nggak masalah buat mereka gitu kan. Cuman pasti di ISB sama Om Gun dan tim pasti punya lah semacam pitch kali ya untuk business owner yang style kayak begitu, bahwa sebenarnya dengan lu nge-digitalize ini semua, dengan lu manage data yang baik, sebenarnya ratusan cabang tuh achievable loh. Gitu loh. Okay. Ada nggak itu ya buat menyadarkan yang ya anti data gitulah. Ini itu sih datang dari pengalaman gue ya. Gue dulu itu salah satu perusahaan gue sekarang masih jalan sih. Gue punya consulting keuangan. Jadi secara nggak langsung itu gue ternyata banyak dapat klien dari dunia F&B juga. Jadi pertanyaan gue pertama kali ke owner biasanya, lu mau cuan nggak? Lu mau cuan lu lebih gede nggak? Ya mau lah pasti. Jadi pertanyaan pertama gue gitu, biasa orang pasti jawabnya kan iya, gue mau cuan lebih gede. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, emang lu punya data nggak pertama buat ngukur lu punya profitability? Habis itu kalau misalnya lu mau naikin profitability, itu kan sebenarnya caranya simple, cuma 2 loh.
di finance. Lu naikin salesnya atau lu turunin costnya. Iya. Nah, masalahnya mana yang mau difokuskan dulu, dan kalaupun lu mau ke cost, mana yang mesti cost mana yang paling besar yang bisa lu efisiensikan dulu. Kalau lu nggak punya data, men, lu tebak-tebakan tuh. Lu mau nembak kemana? Iya. Kalau gitu dari semua data yang ada gitu ya, metriknya kan banyak banget pasti. Ini kita baru ngomongin cost sama income doang, belum ngomongin yang lain-lain gitu. Iya. Buat pemula apa yang harus mereka fokusin dulu? Udah lu gak usah fokusin yang lain-lain dulu lah. Fokus aja ke beberapa hal ini dulu. Lu all set lah, bisa lah harusnya. Ada gak? Gue lihat dua sih. Kalau misalnya gini, karena omset akan datang dengan sendirinya ya. Karena nomor satu itu pasti produknya. Fokus ke produknya. Ini dari pengalaman gue ya, ngelihat macam-macam kita. Kedua, make sure dari setiap penjualan yang lu lakukan, lu make profit dari situ. Oke. Karena F&B itu bukan something yang lu bisa jual rugi dulu sekarang terus lu expect nanti di skala tertentu lu untung gitu. F&B itu kan seharusnya kan memang ada margin dari setiap menu yang lu jual. Iya. Dan kalau lu nggak punya data untuk ngukur berapa HPP-nya lu, berapa lu operational cost-nya lu, berapa overhead, itu susah men untuk bisa tahu sebenarnya bisnis ini jalan apa enggak. Jadi kalau misalnya tanpa mempedulikan omset, lu fokus ke produk sama ke cost, itu aja udah ngebantu banget. Iya. Itu basic banget sebenarnya. Udah basic banget deh. Iya. Dan masih banyak yang miss so far dengan hal itu aja gitu ya. Iya. Oke, menarik sih. Ini sebenarnya apa ya? Mungkin ini terjadi, ini pertanyaan ini terjadi di service base juga. Jadi kita yakin banget pasti klien-klien F&B antara restoran atau apapun itu anggaplah ISB lah di sini, gitu kan, sebagai bisa dibilang software as a service ya. Iya. Iya kan? Itu kan buat mereka ini cost yang harus dikeluarin kan sebenarnya. Cuman kan sebenarnya ini cost yang harus dikeluarin, tapi sebenarnya dalam jangka panjang atau jangka tertentu bisa ngeboost mereka punya sales lagi atau gimana gitu kan. Agak beda tipenya sama cost, misalkan kayak overhead itu kan udah ngebakar aja gitu. Cuman kalau ini kan ada something in return yang mungkin belum orang lihat. Makanya orang nggak sadar-sadar, maunya ntar pas udah gede aja gitu. Gitu. Jadi mungkin yang lo maksud itu tuh mungkin market anggap cuma pemain besar yang peduli dengan sistem dan data gitu. Iya. Approach kita gini sih, mungkin banyak yang nggak tahu ya gimana cara kerjanya corporation besar dalam hal software. Itu yang mereka invest itu tuh kelasnya tuh kelas Oracle sama SAP. Itu dua barang itu. Kalau lu beli itu development total itu bisa belasan puluhan miliar. Jadi bahkan yang pemain-pemain besar aja tuh bahkan mereka udah sadar segitu pentingnya untuk gua streamline operation gua, informasinya, sampai mereka mau invest sebesar itu. Nah, kita maju dengan software as a service. Justru itu bukan sebagai investment, tapi itu kita jadi OPEX. Makanya pas di awal-awal kan kita jualannya itu kebanyakan tuh ke big corporation. Itu bahkan kita mesti ngubah mindset mereka dari yang gua invest di software, gua pengen own softwarenya, nggak apa-apa gua bayar mahal, ke cara kita di mana mereka cukup bayar ini as an OPEX monthly. Jadi kayak contoh lah ada satu kopi dari Amerika itu sejak mereka pindah ubah ini ke OPEX, ternyata CTO-nya tuh dapat ini award durian emas sampai 3 kali karena bisa ngurangin IT spending mereka sampai 70%. Menarik. Jadi parameter pertama itu kita ubah itu jadi OPEX, dan parameter kedua itu bisa dilihat dari setelah lu pakai apapun yang kita tawarkan produk ini ya, berapa besar sih belanja konsumen lu itu naik secara persentase. Itu kita bisa bantu ukur, dan seberapa besar penghematan yang lu dapat dari perputaran meja yang lebih cepat, jumlah karyawan yang perlu lu taruh di toko, jumlah karyawan yang perlu lu prepare di belakang di office untuk ngerekon duit keluar masuk, pembayaran kartu kredit, e-money dan lain-lain. Itu kan pakai waktu orang semua itu. Jadi once ini udah lu naikin ke satu sistem yang integrated, itu lu bisa kurangin banyak sekali cost.
Ya memang itu butuh dicoba dulu sih. Benar, trial error juga kan. Betul, mereka mesti coba dulu baru berasa, oh ternyata sales gue naik loh, oh cost gue turun loh. Ngerti. Dan itu yang ujung-ujungnya membuat mereka bisa antara nge-save atau enggak lihat opportunity yang mereka belum pernah lihat gitu kan. Betul, Ya kan. betul. Kalau That's why lo akan ketemu ya, merchant kita ada yang stay sama kita dari awal sampai sekarang. oh ya. Karena gini, di market tuh biasanya SaaS pada umumnya ya, Yeah. as a technology company, itu rata-rata kita ada sebutnya itu lifetime value, LTV. Yeah. LTV-nya itu tuh cuma sekitar 12 sampai 15 bulan. Kita berhasil punya LTV on average ya, termasuk dengan klien yang baru masuk, itu udah 50 bulan lebih. Oke, itu sehat banget sih. Jadi orang udah berasa sih, oh oke, ternyata efisiensinya dapat nih. Iya. Product market fit lah ya. Iya. Jelas. Kalau misalkan nggak ada ini semua, anggap nggak ada ini semua gitu ya, semuanya otodidak gitu, semuanya kayak pakai cara legend. Biasanya bukan bottleneck sih, biasanya kebocorannya paling common itu dari sisi mana aja? Oh, ada dua yang paling common. Satu, either duit lu dicolong di kasir. Oke. Itu kita Iya, nangkep iya. banyak tuh. Kita nangkep banyak. Jadi kita bahkan ada waktu itu pernah ada satu fried chicken ya sekitar 80 outlet. Begitu implement sistem, kita kan di belakang itu kita punya anti fraud detection. Oke. Jadi orang pakai nih POS, dia nggak berasa di belakang itu kita punya anti fraud detection yang Iya. di mana kalau ada something happen kita kasih tahu ke Oke. owner ya. Itu ketangkep dalam 2 minggu itu sekitar 800 juta. Wow. Itu gede sih. Oke. Nah, biasa bocornya satu di situ. Atau di sisi paymentnya di front. Kalau di back ya biasalah purchasing. Purchasing biasanya di dokumen tulis berapa, nyampainya beda. Atau inventory keluar daging 10 kilo, dicatat 10 kilo, tapi sebenarnya 2 kilonya mungkin dijual ke tempat lain. Iya. Ada satu survei yang bilang tuh, ini termasuk Week 4 yang survei, gue lupa sih siapa. 60% dari purchasing itu ada fraudnya. Pasti ada ya. Iya. 60%. 60%. Oke. Gila loh itu. Emang purchasing di mana-mana sih kayaknya kayak gitu kan. Yang Di bikin industri apa? study itu tuh bukan Indo loh, yang bikin study itu di US loh. Padahal. Iya. Ya karena mereka decision maker sih dan ngatur keluar masuk uang kan. Iya. Purchase jadi ya. Lahan basah ya. Iya, kadang-kadang kalau mau masuk ke sini ya juga pasti ada banyak banget under the table money segala macam kan, gitu-gitu kan. Itu terjadi mana-mana sih. Sebenarnya ada satu hal yang mau gue ungkit lagi itu sebenarnya cash flow kan. Karena F&B itu kan nggak tahu ya, sama service sama kita gitu kayaknya agak beda deh cash flow-nya. Karena tadi kan cash cepat. Tapi banyak juga kita baca tuh yang bangkrut juga gara-gara nge-manage cash flow-nya ya berantakan segala macam. Oh. Ya mungkin bukan cuman cash flow uang aja, bisa jadi ya manajemen bahan baku yang basi juga mungkin part of pengaturan flow itu juga kan ya gitu ya. Efek banyak. Efeknya. Iya, jadi gue pernah ada ketemu lumayan banyak merchant yang terlalu terlena sama bisnis cash F&B. Iya. Sampai pada lupa bayar supplier. Jadi nggak nyadar ternyata selama ini duit-duit yang didapat di restoran dipakai buat beli mobil, dipakai buat beli itu. Pribadi. Ternyata gue masih utang supplier banyak bos. Jadi selain dari cash flow yang diterima yang net benar-benar dari restoran, tapi sebenarnya juga ada duit-duit supplier yang belum dibayar. Iya. Nah itu kalau pencatatannya nggak benar, repot loh gitu. Iya. Berasa kayaknya untung nih, tapi tagihan datang terus mau bayar nggak ada duit. Iya. Ya gitulah dilemanya. Itu mencampurkan ke uang pribadi sih udah harusnya salah sih bisnis kayak begitu kan. Iya betul. Ya biasanya yang private tuh ya UMKM harusnya banyak. Tapi kalau udah kayak yang chain restoran itu sih harusnya Ada juga loh. udah beda. Masa sih? Ada juga loh. Oh ya. Ada. Oh, fraud terjadi juga di situ ya. Berarti bukan owner ya, tapi mungkin karyawan ya. Itu owner ya. Oh, owner ya. Owner ya. Ya. Itu sebenarnya basic banget ya, tapi terjadi juga sebenarnya. Menarik sih. Kalau menurut Om Gun, nih penasaran sih gue, F&B kan banyak banget kita juga. Kalau kita nggak ada yang bisa F&B sih di sini, kita lebih ke konsumennya doang. Kira-kira untuk F&B players yang bisa dibilang mature lah, yang bisa dibilang udah proper dari segi operasional, dari segi semuanya lah, itu yang kayak gimana ciri-cirinya gitu. Yang mungkin kalau kita lihat, ini sih kayaknya dalam jangka tahun-tahun aman kayak gitu. Satu yang pasti gini, kalau kita mau ngomong sustainability, Iya, sustainability. yang ciri-cirinya satu itu tuh punya standar, baik itu standar operation ataupun standar produk. Iya.
itu udah kelihatan F&B kayak gini itu bakal sustain karena basically buat mereka kalau mereka ketimpa masalah kayak sekarang lah ya, Iya. harga naik, pembelian customer agak melemah gitu loh. Tas bawah. Sepanjang mereka punya standar, mereka bisa ukur apa yang mesti gue adjust. Kalau lu nggak punya standar, apa yang mau lu adjust nggak tahu lu gitu. Serba, iya. Paling simpel sih lihatnya dari situ. Oke. Cuman kalau anggaplah satu level di bawah udah punya standar ya. Jadi ya gue punya temen dulu lulusan sekolah bisnis tuh bikin F&B banyak banget kan. Di titik apa mereka ini udah siap buat udah skill harus punya standar lu gitu. Apakah ada sales tertentu untuk mereka tentuin itu? Nah kalau untuk scale, once lu udah punya standar yang bisa lu apply sama ke setiap toko, itu cuma tinggal copy paste ya sebetulnya. Oke. Jadi sebetulnya untuk ya SOP simpel lah, lu bisa bikin kayak flowchartnya abis ini lu mesti ngapain. Cuma untuk memastikan kepatuhan itu biasanya perlu dibantu software. Jadi software itu kan bisa kasih lu kayak guardrail ya. Jadi kalau misalnya habis gua pesen barang, software tuh enggak. Software kan dia cuma dikasih jalan dan orang tuh mesti ngikutin kan. Iya. Apa yang mesti gua issue, barangnya itu mesti gua hitungnya bagaimana, terus gua butuh dokumen apa. Itu kalau nggak dikomplit, software kan nggak mau biarin ini lewat. Iya. Nah justru makanya selain standar udah ketahuan lu mesti implement sistem di dalam. Itu penting banget karena sistem inilah yang bakal jadi satu-satunya sumber informasi yang bisa lu percaya pada saat lu mau scale up. Oke. Nggak mungkin bos kalau lu punya standar tapi lu nggak pakai sistem dan lu berharap lu punya outlet 5-10. Kita manusia cuma 1. Iya. Nggak mungkin gua bisa kontrol segitu banyak, bahkan mungkin 100-200 outlet gitu loh. Oke. Ini sebenarnya follow up question sih menarik dari situ. Pasti dari semua klien ISB ya. Bilangnya klien bukan sih? Klien, merchant apapun. Sekarang gue lebih sering panggilnya merchant sih. Merchant ya? Iya lebih cocok merchant sih kayaknya. Dari semua merchant ISB pasti kalau tebakan gue pasti ada aja yang walaupun dengan systemize itu rapi, tapi tetap aja ada yang kena badai juga kan. Ada yang mungkin gulung tikar segala macam. Nah itu biasanya karena apa? Mungkin udah dijawab mungkin gara-gara produknya bisa jadi kan. Cuman mungkin ada hal lain gak sih yang padahal gue udah pakai loh ini semua. Udah rapi loh gue segala macam, tapi masih aja. Biasanya tuh gara-gara apa kalau dari data ISB gitu? Iya betul. Satu kita lihat masalah fokus. Fokus, oke. Iya, karena gini loh, sebagai lu pengusaha F&B kayak tadi gue mention, orang kan akan balik karena produk lu ya. Iya. Oke lah, mungkin kadang ada yang bukan jualan bener-bener produk, tapi maksudnya produknya nggak jelek-jelek banget, tapi lu dapat feeling ambience ya, itu yang lu beli, itu yang mesti lu jaga. Tapi gue lihat ada beberapa yang salah fokus, malah fokusnya ke hal lain. Oke. Contoh misalkan F&B yang tiba-tiba malah terlalu fokus untuk jualan fashion lah di tokonya lah. Atau ada beberapa kasus yang gue lihat malah hire tim IT yang segitu gede, yang gue nggak tahu mereka ngapain. Untuk ngedevelop sistem-sistem yang gue juga nggak tahu gitu. Lu mau pakai buat apa? Itu satu, salah fokus. Kedua ya kita nggak bisa deny lah ya, kadang competition itu juga berat, apalagi ada satu negara nih di Asia nih yang dengan penduduk paling banyak, itu kita tahu mereka bisnis di sana tuh udah susah banget, competitionnya udah gila banget, jadi mereka tuh lagi cari market di negara lain yang cukup rame dan bisa di scale. Jadi pilihannya ya kalau nggak ke Afrika, ke India, Indonesia. Nah, culture-nya yang paling masuk Indo. Makanya lu banyak lihat kan brand-brand dari negara itu yang buka di sini. Iya. Dan mereka tuh very efficient, operationnya itu standardized banget, very lean. Dan mereka bisa jual dengan harga yang kadang gua pikir nggak masuk akal gitu, but they can do that. Jadi lu bayangin kalau kita di lokal ketemu sama kompetitor yang kayak gitu, waduh, males. Berat men, berat. Bahkan itu kalau nggak salah adalah minuman juga, itu kan franchise ya sebenarnya. Itu katanya sampai ya udah susah juga. Ya masa kita yang mau franchise juga susah karena demand yang mau invest banyak gitu kan. Ya mungkin karena study case-nya mereka menunjukkan ya laku banget kaliin. Ya kan, dan lokal gak bisa compete. Bahkan pernah ngobrol juga sama yang punya salah satu cabang, itu katanya harga cup ya
nggak masuk akal di mereka, murah banget harganya gitu loh. Ya mereka sekali produksi sampai berapa puluh juta cup gimana. Cuma ada satu market di Indo loh yang gua lihat perkembangannya very good. Itu di kopi gitu. The kopi di kopi. Oke. Kopi-kopian. Jadi ingat kan tadi awal gue mention ke lu kalau ada sekitar 53% dari sampel kita yang menunjukkan penurunan jumlah bill. Iya. Satu-satunya kategori yang masih hijau walaupun kondisi susah itu kopi. Surprising buat gue karena kopi kan sempat pernah ada satu masa bubble. Iya. Bubble-nya pecah, banyak sekali yang tutup. Terus ini mulai grow dan grow-nya itu very stable. Iya. Ini kopi in general kan, maksudnya termasuk coffee shop yang cuma satu cabang indie gitu ya? Iya, kopi in general. Oke. Doing very well. Oke. Karena mungkin itu juga daily consumption kali ya. Kita juga pun tiap hari sih kopi. Ini kayak sebelah ini kita mungkin tiap hari juga. Mungkin juga ya. Apalagi kayaknya anak muda sekarang udah kagak minum alkohol, minumnya kopi. Iya, ada researchnya tuh katanya Gen Z lebih turun konsumsi alkoholnya. Nih, sebenarnya tadi kepikiran gara-gara yang pertama tadi lupa nanya, kelewatan. Yang utilize data ngedigitalin itu kan masih cuman sebagian kecil lah ya. Sebagian kecil ya. 90% plus tuh masih di Indonesia ya. Belum utilize ini. Berarti kan maksudnya dari ISB sendiri lega banget masih kan yang bisa digarap gitu. Maksudnya merchant calon-calon merchant gitu loh. Cuman apa susahnya gitu untuk bisa nge-convince mereka untuk nge-digitalize ini semua? Gini sih bos, paling simpel ya. Gue coba tanya lo, waktu lu SD, SMP, SMA, lu suka matematika gak? Itu jawaban dari kebanyakan orang. Jarang yang suka kayaknya. Karena once kita ngomong data, kita ngomong matematika. Matematika ya. Pebisnis itu biasanya bukan orang yang maksudnya matematika plus minus oke lah. Tapi kalau matematika sampai mesti proses data itu kayak susah deh. Jadi approach kita itu adalah kita bikin effortless kita sebutnya effortless data service. Jadi maksudnya gini, gua gak akan kasih lu data mentah. Jadi data yang lu produce dari semua input yang lu lakukan, semua apapun menu yang lu key in di pos ataupun apa yang lu setting di belakang, itu gue punya engine untuk auto cleansing data itu dan gua auto analyze. Hasilnya gua kasih lu juga langsung udah jadi. Bahkan kalau lu mau, gue punya AI yang bisa langsung kasih lu rekomendasi. AI gue bisa kasih tahu lu bakal jualan berapa bulan ini, tingkat akurasinya 97%, walaupun sempat miss di gara-gara pas perang kemarin, karena AI gue nggak bisa predik si Donald Bebek mau ngapain. Tapi ya setelah itu kita mulai adjust, lihat dari tren-tren yang udah lewat ini, akurasinya naik lagi. Jadi lu bayangin bos, kalau gue bisa predik sales dengan akurasi 97%, berarti gue bisa predik lu punya penggunaan material juga jauh lebih akurat. Pasti. Terus gue juga bisa automatically kasih tahu lu di outlet mana, di jam berapa, di hari apa ada kemungkinan fraud karena apa. Jadi banyak sekali hal yang kita lakukan, kita bikin jadi otomatis karena kita tahu untuk kita jelasin ke owner. Ini data, cara lu kalkulasi gini, apa tambah apa, nanti pakai metode statistik apa. Mampus gue nggak jualan itu. Iya. Benar. Kita bikin simple aja. Iya. Bikin bahasa bayi lah semuanya biar gampang. Iya, langsung kasih rekomendasi, langsung kasih hasil. Ini nggak tahu sih ini dapur apa bukan ya. Tadi kita ngobrol tipis aja sih bahwa emang sulit kan untuk kita nge-cold pitch untuk restoran yang mungkin belum familiar dengan hal-hal tadi. Makanya mungkin referral, misalkan kita punya teman punya F&B, pasti dia kalau nge-referin lebih gampang buat dia decide, oke, mau juga gitu kan. Pengen tahu sih sebenarnya di balik company ISB gitu, seberapa banyak sebenarnya yang betul-betul bisa jadi merchant gara-gara emang baru kenal, compare tuh sama dari yang referral gitu. Nah, itu kan mungkin menggambarkan knowledge kali ya, public knowledge tentang ini. Satu hal yang bisa gue mention dan ini menarik sih, gue temukan ini pada saat gue lakukan analisa ke merchant-merchantnya kita. Sebelumnya mereka pakai sistem apa. Jadi ternyata sekitar hampir 98% dari merchant kita itu adalah merchant yang udah pernah pakai sistem. Jadi ini adalah pengusaha-pengusaha F&B yang udah pakai sistem lain dan mereka switch
Jadi lucu sih, gue nggak bisa. Jadi gue jarang sekali gue jualan ke pemain baru. Iya. Gue selalu ketemunya pemain yang udah pakai sistem, dia udah dapat seberapa painfulnya gue pakai sistem orang dan mereka switch ke gue. Oke. So the way we go into market adalah kita biarkan produk lain yang mengeducate calon merchant kita. Setelah mereka udah ngerasain betapa susahnya, oke, lu baru datang pindah ke kita. Emang biasanya apa yang dirasain perubahan yang drastis gitu sampai mereka willing pindah? Satu, integrasi itu penting sih. Oke. Integrasi. Jadi kan kita bikin banyak sekali hal seamless ya. Kasir cukup key in something. Apa yang dia key in itu automatically langsung terrekonsiliasi dengan payment, pencatatan, update ke inventory, langsung accounting sama bos-bosnya udah tahu. Oh, oke, gua cuan apa enggak. Oke. Dibanding dengan pada saat mereka mesti key in, terus habis itu mereka mesti rekap, compare antara cash gue berapa. Ini jadi teknis banget ya. Iya, Tapi iya. gue ceritain biar lu rasain betapa painfulnya jadi kasir gitu. Iya sih. Terus mereka mesti print dari mesin EDC, dia cocokin angkanya, dan most of the time angkanya nggak cocok. Pasti ada aja yang beda. Udah itu angka ini sama jumlah duit di store ke bank dikasih ke accounting di kantor. Oke. Accounting mesti ngerekon lagi dan dia cek duit bank masuk. Iya. Habis itu baru mereka key in, bikin jurnal, jadilah laporan keuangan, dan bos baru dapat sebulan kemudian. Iya. Udah telat. Kita gitu lagi tuh. Iya. Nah, jadi dengan kita permudah, kita automate proses ini. Sebenarnya kita cut banyak sekali pekerjaan-pekerjaan manual. Tujuan kita sih sebenarnya awalnya itu bukan cuma hanya efisiensi. Kita pengen supaya, karena waktu zaman gua jadi akuntan tuh data itu valuable kalau ada syaratan itu timely. Iya. Karena data yang sama yang lu dapat dengan jeda waktu yang satu hari, yang satu bulan, itu nilainya udah beda. Iya, setuju. Lu bisa make decisionnya udah beda. Setuju. Gitu. Apakah itu jadi alasan kenapa di ESB ada campaign ya atau hashtag bebas cemas itu? Oh oke, ya itu salah satunya. Oke, boleh nggak explain tuh? Maksudnya gimana itu detailnya? Jadi spiritnya bebas cemas itu maksudnya gini sih. Kita pengen ngajak pengusaha F&B untuk oke lah, lu fokus aja ke apa yang lu jago. Iya. Yaitu adalah lu jago sebagai restaurateur. Lu bikin produk yang enak supaya orang balik. Iya. Lu mau kreatif di berbagai promo, silakan. Biar kita yang tangani di belakangnya, ngejagain supaya bisnis lu tetap cuan. Nah di situ kita jagain operation tetap lean. Di belakangnya lu tahu lu masih cuan apa enggak. Kalau lu ada pemborosan ada di mana, semua masih terkontrol. Yes. Jadi lu nggak usah cemas soal hal-hal seperti ngukur AOV customer, kenal customer gua behaviornya kayak apa. Susah men, kalau lu mau jalani restoran dan lu mesti lakukan itu semua. Iya pasti. Udah mendingan duit gua taruh deh di mana, di reksadana atau ya kalau hoki-hokian ya gua mungkin taruh di saham gitu. Iya. Ini kan sebenarnya the boring part of running a business kan, bagian itu gitu kan. Boring banget pasti orang jalan itu. Pengen tahu sebenarnya origin story-nya. Maksudnya ini personal nih, Ya, kalau Gun gitu. Kenapa nge-build ESB gitu? Padahal tahu ini kayak aktivitas yang boring buat banyak orang ya kan? Apakah emang dari segi potensialnya atau dari Sebenarnya enggak. karena backgroundnya sebenarnya nggak sama kan, beda kan? Gua akuntan. Dulu gue juga praktisi pajak. Gue juga gue ngebakar lumayan banyak bisnis di berbagai bidang. Oke. Cuma kalau misalnya gue balik lagi ke kenapa gue bangun ESB di awal as a restaurant tech, itu berawal dari rasa frustasi. Jadi tadi gue udah mention ke lu kalau gue sempat jadi konsultan di ada sekitar 500-an F&B. Iya. Ada sebagian yang dimana gue dikasih penugasan buat put efisiensi. Iya. Nah, salah satu bagian dari meningkatkan efisiensi itu adalah implement sistem. Pada saat gue mau implement sistem, gue mau belanja dong. Gue cari di luaran sistem apa yang bisa gue pakai yang ready. Gak ada. Berarti gue mesti build. Waktu gue mau build, gue build sama programmer, sama brand-brand gede. Gue berasa gue yang kerja. Programmer cuma denger, gue kasih tahu mereka mesti ngapain. Operate mereka ya. Mereka yang ngoding, kayak gini mah gue yang kerjain kayak gini.
Nah di situ gue baru nyadar, gila ini pemain besar aja tuh dapat masalah kayak gini. Yes. Gimana dengan pemain yang lebih kecil yang segitu banyak? Mereka tuh nggak ada solution. Oke. Nah akhirnya again setelah ngebakar banyak bisnis, akhirnya gue ketemu ini ada chance nih, satu bisnis yang di satu sisi gue bisa solve the problem, kedua gue bisa make money, ketiga gue bisa make a difference. Iya. Nah terus terang ini bisnis kedua yang gue pegang paling lama. Oke. Biasanya bisnis gue setelah 2-3 tahun either bangkrut Heeh. atau gue bosen gue jual. Oke. Oh, jual ya? Oh, enak juga ya. Bisa exit gitu ya. Jarang loh yang bisa loh. Ya dari sanalah kebeli rumah. Oh iya. Jarang loh orang bisa jual bisnis. Oke, terutama di Indo lagi. Jarang banget lah bisa ngejual gitu. Kebetulan karena background gue consulting ya. Consulting jadi memang network gue tuh lumayan kebuka sih. Iya, pasti sih. Karena orang yang beli bisnis kan juga pasti beda. Pengusaha juga. Iya. Mereka nggak berkeliaran di random tempat gitu. Ya nggak mungkin juga lu jual bisnis tuh tawarin di coffee shop. Nggak mungkin. Dan biasanya mereka lebih ngebeli karena orangnya juga kan, bisa jadi. Oh iya, karena Om Gun ya, trust juga kan. Trust ya. Nice. Mau ini boleh nggak ngomongin AI dikit? Soalnya tadi kan sempat dikasih tahu pokoknya bebas cemas, merchant terima beres. Itu kan pasti sebagian besar dikerjain sama artificial intelligence di sistemnya juga kan. Betul. Bukan orang yang coding secara berapa biji restoran banyak banget kan. Nah cuman implementasi orang terhadap AI, even kita pun juga masih di surface level banget gitu loh. AI-nya tuh ngapain gitu? Yang kita tahu cuman ya chatbot doang, image generation. Cuman di sini secara praktis apa yang dikerjain sama artificial intelligence gitu di balik itu? That's a very good question. Bahkan dari banyak perusahaan teknologi setelah kita nilai penggunaan AI-nya itu penetrasinya tuh masih kecil banget. Iya. Ini bermula, gue boleh cerita ya? Boleh. Jadi asal muasalnya itu tuh sebetulnya dari setelah waktu zaman COVID, gue mulai bangun yang namanya BI, Business Intelligence. For context, Business Intelligence itu adalah, lu bayangin ya, gue punya sekitar 35.000 merchant. Oke. Menurut lu, dari 35.000 merchant itu, yang tulis nama menu, ini contoh satu aja ya, tulis nama menu untuk satu ayam goreng. Itu namanya bisa macam-macam kan. Nah, gimana caranya gue bisa bikin satu sistem yang bisa mengenali untuk satu jenis menu yang mungkin namanya bisa ada ribuan, tapi itu adalah ayam goreng. Gitu. Nah, dulu gue bikin tuh dari BI, terus gue cari ahlinya lah ya, ahli data, bikin algoritmanya, terus kita coba, itu namanya data cleansing. Kita coba proses. Ternyata dengan proses tanpa AI, gue butuh computing power yang luar biasa gede. Jadi gue mesti invest mungkin di superkomputer yang harganya miliaran. Nah itu waktu itu problem kita selalu di situ tuh, biaya server yang mentok naik gitu. Terus tiba-tiba ChatGPT keluar. Tapi waktu itu kan ChatGPT itu kan AI itu dikenal sebagai large language model kan. Betul. Kita coba pelajari. Oke, LLM tuh cara kerjanya kayak gini. Sebenarnya kalau kita mau taruh in practice nggak bisa, karena LLM itu terlalu general. Jadi waktu itu kita punya konsep, kalau ada large language model, berarti yang large ini bisa kita bikin jadi spesifik. Kita cari cara gimana caranya BI yang kita bangun, algo itu, kita coba proses lewat mesin yang sama yang dipakai sama GPT. Waktu itu kita baru ada GPT. Jadi kita coba eksperimen pakai API-nya ChatGPT. Seru tuh. Nah, ternyata waktu kita buang algo itu kita proses di dalam lewat servernya GPT, gua nggak perlu spend keluar superkomputer lagi. Jadi sebenarnya yang mereka lakukan tuh mereka jual rugi sekarang. Mereka jual rugi, kita pinjem kekuatan dia. Jadi kita localize, intinya tuh datanya itu tuh kita masking, kita lempar ke dalam engine-nya GPT yang sekarang kita udah pakai yang lain banyak. Kita ada pakai Cloud, kita ada pakai Qwen. Nah, kita pinjem computing power dia untuk keluarin rekomendasi. Nah, jadi praktisnya adalah gua punya yang namanya All-in. Ada satu produk yang namanya All-in. All-in ini gue pecah jadi 2. All-in yang bisa lu pakai langsung, di mana dia punya 5 limited function yang utama. 1, dia bisa predict lu punya penjualan, dia rekomendasiin lu perlu combine menu apa, dijual di harga berapa. Dia bisa rekomendasiin lu perlu bikin promo apa yang works.
terus fraud detection, sama kelima business health. Oke. Dia bisa kasih lu ukuran itu bentuknya aplikasi, bisa langsung tanpa effort lah. Iya. Nah, tapi untuk orang yang pengen lebih dari itu, misalkan gue pengen tahu toko mana yang perlu gue perkecil. Bahkan kita pernah pakai untuk toko mana yang mau gue tutup. Iya. Dan gue mesti relokasi kemana. Itu ada all-in versi enterprise. Jadi kita sebenarnya untuk all-in ini kita ada bikin sekitar 113 function. Gila. Banyak banget sih, Iya. 113 function di dalam. Tapi akhirnya gue cuma pilih 5 deh yang kita bikin jadi aplikasi dan orang cuma tinggal download. Iya. Dia synchronize, dia punya user ID. Dia tinggal pakai produk kita, POS dan ERP, dan all-in-nya itu langsung kerja di belakang. Oke. Kalau gua nggak gituin, orang akan tetap keperangkap di konsep AI itu gua mesti prompting Betul. gitu loh. Atau gua nanya ke Gemini, ke Iya. ChatGPT gitu. Ya kira AI-nya itu secara bisnis jadi nggak ada value. Betul. Tapi seberapa akurat itu bisa nge-suggest kita kalau fraud gitu ya? Terus dia dari mana keputusan dia bisa nentuin kalau ini fraud gitu? Atau kayak marketing deh. Ya kita kan pakai kadang-kadang nge-generate idea untuk konten, tapi kadang-kadang kan ini bukan gue banget gitu kan. Seberapa akurat dia ngebaca itu gitu? Oke, yang sebetulnya yang kita rekomend tuh gini. Kan ada beberapa layer rekomendasi ya. Iya. Kita kayak contoh kayak fraud misalnya. Iya, fraud ya paling pakai tuh kayaknya. Fraud itu kita tahu ada beberapa jenis fraud yang bisa kita nilai kemungkinannya seberapa besar dari penyebab tertentu. Contoh, tiba-tiba banyak sekali case bill yang di void misalnya. Dan ini misalnya lu punya 50-100 outlet dan ini cuma terjadi di beberapa outlet. Di void tuh di cancel gitu ya? Di cancel. Oke. Terus. Jadi biasa itu permainan paling tua sih. Oke. Cancel transaksi, terima cash. Oh, baru tahu ya. Sorry mas, mesin EDC lagi rusak, kita nggak bisa terima online payment, terimanya cash doang. Ya terima cash, dia void. Oke. Nah biasanya kasirnya tahu kalau owner gue nggak mungkin ngecekin ini satu-satu. Makanya kita butuh somebody yang 24 jam bisa ngejagain. Itu baru satu variabel. Sebenarnya banyak sekali variabel lain yang kita masukin, tapi kalau gue jelasin itu nanti bisa jadi berjam-jam. Terus hal kedua marketing ya. Nah, jadi untuk marketing ini kebetulan karena size kita yang udah cukup besar, kita jadi punya capability untuk beli data pihak ketiga. Kayak gue beli data dari pihak penyedia jasa telekomunikasi, gue beli data dari BPS atau dari data-data tempat lain. Jadi periodically gue bisa ukur sebetulnya di dalam satu area itu yang works itu jenis marketing seperti apa. Oke. Dan itu gue compare sama jenis F&B yang jadi merchant gue. Jadi sebenarnya pada saat setiap merchant itu onboard ke gue, itu banyak sekali checklist yang dilakukan di belakang di sistem gua yang nge-tag dia. Dia adalah coffee shop, let's say dia punya range customer belanja antara berapa sampai berapa. Terus habis itu dia punya menu seberapa banyak, dia punya history pernah bikin promo apa aja. Itu semua direkam di belakang kita supaya kita bisa kasih rekomendasi yang tepat buat dia. Ada data historisnya gitu ya? Ada. Oke. Temen tadi kedengarannya sebenarnya lumayan heavy ya. Maksudnya ya dari segi AI-nya aja ada ratusan, yang dipilih cuma 5. Mungkin buat yang newbie agak serem juga dengernya gitu kan. Cuman kalau buat merchant yang misalkan kayak gue bikin sesuatu gitu, apakah segala level tuh udah bisa sebenarnya untuk mengaplikasikan ESB ini gitu? Pastinya bisa. Semua level ya? Semua level bisa. Oke. Jadi contohnya kayak AI yang gue mention ke lu tadi yang 5 function standar. Iya, 5 function itu as simple as lu cuma download aplikasi dan lu lihat terima rekomendasi doang. Oke. Jadi lu nggak perlu punya tim buat analisa lagi. Oke. Gitu. Nah memang so far target market kita memang kebanyakan itu antara medium low dikit sampai yang paling tinggi chain yang besar-besar. Kenapa kita nggak turun ke yang benar-benar kecil? Sebenarnya gue juga pengen bos ke sana. Cuma masalahnya gini loh, resource gue kan juga limited ya. Iya.
dan gue nggak bisa jangkau semua. Sekarang kita punya sekitar 35.000 plus outlet, padahal di market yang masih bisa masuk ke gue itu total tuh ada sekitar 300.000 outlet. Wow. Jadi sebenarnya market gue masih gede. Iya. Nah, sisanya itu ada jutaan outlet yang masuk ke kategori yang mikro. Oke, mikro. Nah, cuma semua tahu sih, maksud juga di tahun-tahun sejak 2020, 2021 ada beberapa SaaS yang coba targetin ke mikro and it doesn't work that well. Iya. Gitu. Jadi harapan gue cuma adalah ya udah nantinya memang gue akan sediakan produk buat mikro, cuma otomatis ya gue nggak akan bisa kasih produk yang terlalu complicated. Pastinya. Jadi gue mesti bikin produk yang very very simple. Cuma ya sekarang gue mesti fokus dulu nih ke market gue. Mungkin sesuai size-nya juga kayak sesuai tiket size-nya juga lah. Betul. Ya kan. Boleh minta business advice nggak? Soalnya kan ya dari konsultan, terus juga akuntan pasti harusnya banyak sekali wisdom kan. Cuman ini specifically buat F&B player sih. Sebenarnya ada hal nggak sih yang sebenarnya mereka itu walaupun sulit apapun nih kondisi kayak sekarang gitu, tapi lu nggak boleh kompromiin beberapa hal ini gitu. Kadang-kadang kita kan suka kompromikan beberapa hal, tapi sebenarnya itu adalah hal yang krusial. Specifically mungkin di F&B ya gitu. Ada gak yang harusnya jangan dikompromikan sesulit apapun kondisinya? Ini dengan asumsi lu tahu datanya lu tahu apakah apa yang lu jual itu profitable apa enggak. Berarti satu yang nggak boleh dikompromikan itu adalah quality dari produknya ya berarti. Nah, quality itu bisa dan banyak. Semuanya, oke. Quality itu bisa banyak. Jadi satu mungkin yang paling umum tuh produk. Dan itu pun tergantung lu punya target market kan. Karena ya nggak mungkin juga lu jual fried chicken di pinggir jalan, tapi lu harap lu punya quality yang selevel McD misalnya. Tapi kan ada juga yang memang orang yang bukan cuma jualan produknya biasa aja, nggak buruk, tapi nggak oke banget. Cuma jual feeling. Lu berasa duduk di coffee shop yang mungkin satu cangkir kopinya harga 150-250 ribu, tapi lu dapat prestisnya, itu kan quality service-nya itu nggak boleh lu buang. Iya. Satu sih yang gue bilang sih menurut gue sih quality lu nggak boleh kompromi. Quality ya, sesuai apapun. Iya. Itu sampai nggak meet expectation orang nggak balik loh. Setuju. Dan itu yang sebenarnya terjadi banyak banget turnover tinggi juga sih pada pindah-pindah. Ini bakal ada tetangga kita juga loh di sini yang kayaknya dalam 3 tahun terakhir udah 5 lebih gonta ganti. Kita nggak tahu sih penyebabnya apa sih gitu. Tapi ya kalau kita cobain sih tebakan kita ya karena quality ya benar. Jadi kita beli sekali nggak beli lagi. Rasanya berubah ya. Rasanya berubah, porsinya nggak konsisten, terus kayak ya dingin gitu lah. Ya basic sebenarnya. Oke, boleh business advice lagi nggak? Soalnya gue personally pengen nanya gitu. Tadi kan sempat ngebakar banyak bisnis ya di awal bilang. Iya kan. Dan gue jarang terus terang ngobrol sama seseorang yang pernah ngejual bisnis sih terus terang. Jadi pasti ada business lesson yang gue belum tahu gitu. Kayak ada gak turning point gitu terhadap melihat entrepreneurship ya. Mungkin boleh keluar dari F&B dikit gitu ya. Tentang entrepreneurship, nge-build a business. Dimana fase Om Gun merasa ini turning point nih. Gue melihat sebagai pengusaha ini ternyata gue harus fokus di hal-hal tertentu gitu. Oh, kalau turning point gue sih sebetulnya adanya di waktu gue jalanin ISB. Oh iya, justru. Oke. Jadi turning point kita justru ada di saat dimana orang kira kita tuh lagi kondisinya tuh sangat bagus. Waktu itu gue baru raise $29 juta. Wah, itu kalau dengan rate sekarang ya. Itu itu kan rate dulu ya sekitar berapa ya, dekat-dekat 16 ribu lah ya. 15 ribuan, 16 ribu. Tetap aja ratusan. Iya, hampir setengah T sih. Iya. Jadi waktu itu di 2022, makanya gue tadi ada sebelum itu gue ada mention ke lu tuh, itu tahun-tahun terberat gue tuh. 2022, 2023. Karena satu, once gue dapat duit sebanyak itu, berarti gue punya mandat untuk grow at all cost. Yang mana sebetulnya itu sangat bertolak belakang dengan konsep gue berbisnis. Gue tuh orang old school sebenarnya. Jadi gue selalu pengen supaya margin sehat, cash flow positif. Tapi karena kita kesiram duit banyak, akhirnya ya udah, gimana pun caranya target gue ubah jadi jumlah outlet mesti nambah. Gue nggak peduli orang bayar apa enggak, atau harga yang dikasih itu jelek
sejelek-jeleknya. Pokoknya gue nambah aja terus. Acquire terus. Acquire merchant terus. Sampai satu titik gue sadar, buset, ini cost untuk acquiring customer gue kok meledak segini gede ya. Iya. Wah, ini udah nggak bener ini. Oke. Jadi justru turning point-nya itu di 2023 gue stop itu semua. Gue stop dan ternyata waktu itu kan Tech Winter itu mulai kena ke Indo tuh akhir 2022. Jadi untungnya kondisi mendukung gue untuk ngerem. Karena kalau nggak gue mesti jelasin ke pemegang saham gue semua, kita mesti ngerem. Iya. Kalau kondisi tetap bagus ya gue tetap akan dapat mandat di push untuk lu mesti burn, Betul. grow at all cost. Tapi karena Tech Winter, gue jadi punya alasan untuk kita mesti ngerem, kita perbaiki fundamental, Iya. kita mesti jalan bisnis dengan sehat yang benar. Akhirnya barulah turning point-nya itu di 2023 akhir. Gue dapat kesempatan buat ngubah banyak sekali proses KPI, arah marketing juga berubah, dan kita butuh waktu sekitar 4 bulan waktu itu, Desember, Januari, Februari, Maret, dan boom di April 2024 sampai sekarang kita nggak pernah miss target. Wow, oke. Monthly nggak pernah miss target. Jadi sebenarnya it's blessing juga sih ya. Betul. Kondisi yang buruk malah jadi bisa kita manfaatin buat kita turn around. Oke. Jadi kayak sekarang ya, kondisi lagi jelek, pasti ada cara sih. Pasti ada cara. Justru opportunity-nya banyak. Kalau kondisi lagi bagus, semua orang bisa make money. Justru kondisi kayak sekarang kayak gini nih, kayak kalau lu bisa make money, kayak itulah lagu New York lah, if you can make it there, you can make it anywhere. Iya. Jadi semuanya itu sebenarnya back to basic ya. Karena semuanya itu ya ujung-ujungnya in order buat grow kita butuh revenue, kita butuh semuanya kan. Dan kebanyakan orang yang kecelek, gue punya teman banyak juga yang punya startup, sekarang udah gak ada startupnya ya gara-gara itu. Mereka selalu ngejar growth sampai di titik dimana ya kena realita kan. Ya, mereka gak bisa ngapa-ngapain lagi. Kayak gitu. Game-nya udah beda. Kayak gitu kan. Kalau nggak salah saat ini dengar juga venture capital sama kayak pemilik modal tuh udah mulai ngerem ya. Ngerem abis-abisan. Oh iya ya. Dari tahun lalu. Bahkan gue ada kenal venture capital yang kayaknya tahun lalu cuma ngedeploy nggak nyampe 10. Padahal mereka setahun biasanya bisa puluhan. Oke. Bahkan mungkin kurang dari 5 loh yang gue dengar. Oke. Itu disebabkan karena memang past experience aja yang mungkin terlalu bubble aja ya. Jadi yang lucu sih karena dulu itu tuh cara mainnya venture capital itu adalah dia lihat bisnis lu itu tuh punya total addressable marketnya seberapa gede. Iya. Masuk ke kayak appetite mereka, apakah mereka bisa bikin value ini dikali 10, kali 20, kali 30 gitu. Sekarang kebanyakan justru investor itu gue lihat mereka cari bisnis yang profitable. Iya, benar. Setuju. Mau nanya Om Gun deh buat yang agak-agak ending sih sebenarnya. Sorry nih udah sejam ya. Oh, janjinya 40 menit sebenarnya. Gue gak berasa. Iya, janjinya 40 menit di proposal tapi gak apa-apa. Jadi intinya untuk ESB ini Om Gun melihat dalam jangka anggaplah 1 dekade akan jadi apa gitu. Karena kan biasanya pasti founder dari sesuatu itu punya vision panjang kan. Kita pun di sini punya vision panjang gitu. ESB ini dalam 10 tahun ke depan bakal kayak gimana and what's your goal gitu. Untuk personal juga. Oke, yang pasti pertama kita so far gue cukup proud sih. Kita udah bikin impact yang cukup gede ke industri F&B. Setelah gue survei, kebetulan karena kita lagi mau expand ke regional. Oke. Ke beberapa negara. ASEAN masih. Gue sempat survei ternyata teknologi F&B yang mereka pakai itu kalah. Oh ya? Sama yang di Indo. Walaupun Singapura juga. Singapura justru banyak hal manual loh mereka kerjain. Oke. Jadi ternyata kita udah lebih udah one step ahead. Oke. Fun fact. Tapi in long run sebetulnya gue lagi cari cara gimana caranya supaya pengusaha F&B di Indo itu bisa memaksimalkan bisnis dia tanpa perlu saling mengkanibal. Itu satu. Selain dari yang pertama tadi gue pengen ubah
cara berbisnisnya itu supaya bisa align sama teknologi dan AI. Yang kedua itu mereka bisa sustain. Otomatis kan berarti kan gue mesti jadi recommendation provider Iya. buat pengusaha-pengusaha F&B ini gitu. Nah setelah itu in long run gue lihatnya gue pengen bantu merchant-merchant kita jualan. Oke. Jadi barusan tadi pagi sebenarnya sebelum podcast ini tuh gue ada 2 BOD meeting. Iya. Makanya gue datang tuh udah agak-agak capek. Jadi kita lagi bahas soal gimana caranya kita ngejualin menunya merchant kita direct to customer. Dan kita ngebikin sistem yang siapapun bisa saling merefer menu yang gue suka, gue refer ke teman gue. Jadi intinya tuh apapun yang bisa gue lakukan untuk bantu merchant gue jualan. Betul. Ketemu dengan tipe customer yang sesuai dengan nature dari apa yang dijual sama si merchant. Iya. Ini kan kayak matchmaking. Yes. Jadi justru ke depannya itu gue lihat tuh industri F&B tuh bisa kita atur supaya semua tuh bisa koeksis. Yep. Nggak perlu lagi lu mesti gue buka bakmi di sini, gue lihat rame terus gue buka di sebelahnya. Iya. Nggak perlu kayak gitu. Kita udah bikin analisa dari data-data yang kita acquire dari kita beli. Kita bisa tentuin sebenarnya. Oke. Lu mesti buka jaraknya berapa jauh. Oke. Kayak gitu. Nice. Jadi banyak yang bisa kita bantu. Oke, saya lagi deh buat aspiring entrepreneur gitu ya. Hah? Karena ini lumayan unik. Jadi kita tuh banyak yang suka komentar, teman-teman kita tuh masih muda-muda semuanya. 20 to early 30s. Enggak nyampe 30s malah. Early 20s to late 20s gitu. In this economy banyak yang komentar kan. Mereka bisnis struggle. Terus kayak ya supplier mahal gara-gara dolar segala macam. Cuman ya itu kita gak bisa kontrol lah. Ya kan. Apa yang kita bisa kontrol. Dan karena kan fase seperti hari ini kan bakal pasti akan berlalu gitu kan. Yang kayak what you did juga lah waktu itu. Pasti ada winter segala macam. What's your advice untuk mungkin anak-anak yang lebih muda ya, jauh lebih muda yang mereka lagi ngerintis gitu? Wah, berat ini. Iya, karena ini penting nih kayaknya. Soalnya bagus banget loh. Kalau kayak gini gue akan back to basic sih. Oke. Gue akan ajak teman-teman semua untuk nanya balik. Iya. Apa sih alasan lu bisnis di awal? Karena alasan itu akan menentukan apakah lu punya tenaga untuk sustain, terus jalanin bisnis lu apa enggak. Karena bisnis itu sebetulnya most of the time penuh dengan struggle. Yes. Malam-malam lu nggak bisa tidur, pas duit cash juga udah mentok, lu mesti bayar karyawan gitu loh. Jadi ini sebenarnya bukan jalan yang gampang sih. Betul. Gitu. Jadi satu, yang pertama lu tanyakan dulu diri lu kenapa lu pengen mulai bisnis. Karena sebetulnya tuh nggak perlu, nggak semua orang perlu berbisnis. Nggak semua ya. Ada yang bisa jadi profesional, ya kan. Ada yang mungkin kerja juga udah cukup happy. Dan kedua, kalau yang memang udah jeburin lah sekalian lompat deh, gua masuk ke bisnis. Ya udah, zaman sekarang ya lu perhatiin, maintain lu punya profitability. Itu penting banget. Setuju. Nah, yang ketiga, lu make sure, oke lah, mungkin ini rada agak menyimpang sih, tapi gue lihat ini kayaknya kena ke lumayan banyak bisnis belakangan. Itu masalah piutang. Iya. Mungkin lu bikin 10% net. Tapi kalau misalnya semua bisnis lu itu bukan cash, itu semuanya piutang. Berarti lu mesti muter 10 kali untuk nanggung 1 kali punya penjualan yang piutangnya nggak ketagih. Benar. Gitu. Jadi mesti perhatiin juga tuh. Itu intinya tuh berarti perhatiin cash flow. Betul. Ini balik lagi ke basic. Dengan segala macam konsep akuntansi, accrual dan kawan-kawan, akhirnya yang nentuin bisnis kita hidup apa enggak tuh cash. Betul. Ya. Balik lagi, data cash flow lu gimana? Setuju. Oke. I think itu aja sih, jangan kebanyakan deh. Kalau memang ada yang pengen ngobrol-ngobrol ya silakan, gue bisa sharing-sharing. Oke, gue akan cantumin semua Instagram semuanya di description. Pokoknya feel free to DM juga gitu ya. Back to basic, guys. Intinya sesuai sama yang gue sama Hansel sering ngobrol juga, back to basic. Karena basically ya running a business ya day by day-nya cenderung boring-boring aja kan sebenarnya. Ya memang. Iya kan? Masa honeymoon ya cuman di awal-awal gitu kan. Alright.
It's been 1 hour already. Makasih Om Gua sudah datang. thank you banget. Thank you so much. Ini jadi episode yang salah satu yang paling gue suka sih, karena ya langsung datang dari entrepreneur Om Gun. Thank you for coming Om. Sama-sama. Thank you.